Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Vino, Bian, Rizal, dan Haris. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang hasil kerja kami. Perusahaan yang kami pilih yaitu PT Santos Jaya Abadi atau Kapal Api Global. Didirikan sejak 1927. Jenis usaha yaitu industri manufaktur dan distribusi kopi. Produk utama yaitu kopi bubuk, kopi instan, minuman siap seduh, serta berbagai produk minuman lainnya. Merek terkenal yaitu Kapal Api, Gudai, Excelsior, dan Kopi ABC. Wilayah distribusi nasional dan internasional seperti Asia, Timur Tengah, dan Eropa. Kantor pusat berada di Sidoarjo, Jawa Timur, Jalan Gilang No 159. Jumlah karyawan 5.000. Visi dari PT Santos Jaya Abadi yaitu bertumbuh bersama sebagai perusahaan makanan dan minuman berskala global yang inovatif. Misi dari PT Santos Jaya Abadi yaitu mencapai posisi kepemimpinan pasar yang berkelanjutan dengan memberikan nilai yang baik kepada pelanggan melalui inovasi yang berkelanjutan, proses kelas dunia, kekuatan finansial, dan SDM yang hebat. Selanjutnya adalah analisis eksternal makro dan berikut faktor-faktornya. Yang pertama, pertumbuhan pasar ready to drink atau RTD, coffee, dan convenient beverage. Kemudian pertumbuhan e-commerce dan penjualan digital. Lalu volatilitas harga kopi dunia. Selanjutnya ada resiko regulasi atau food safety yang meningkat. Kemudian ada ketergantungan pada bahan baku impor tertentu, lalu ada investasi transformasi digital dan perencanaan atau ERP atau Anaplan. Selanjutnya ada potensi ekspor dan pasar regional kopi Indonesia, ada komitmen mutu dan keamanan pangan, lalu ada diversifikasi produk kapal api, lalu ada ketergantungan pada bahan baku impor tertentu. Selanjutnya adalah analisis eksternal mikro, yaitu kekuatan merek dan loyalitas pelanggan kapal api. Lalu ada persaingan keras dengan merek lokal atau internasional. Lalu ada tren premiumisasi dan specialty coffee. Lalu ada loyalitas dan advokasi konsumen. Lalu ada perubahan preferensi konsumen terhadap minuman sehat. Lalu ada kampanye pemasaran kreatif dan lokal. Lalu ada analisis internal. Faktor internal meliputi kekuatan dan kelemahan sebagai berikut: brand recognizing dan customer loyalty. Lalu ada extensive distribution dan logistic capability. Lalu ada strong financial resource atau ability to invest in IT and inventory. Lalu ada experience in consumer marketing and promotion. Lalu ada risk and investment in digital atau e-commerce and planning system. Lalu ada CSR atau reputasi kualitas dan compliments. Lalu ada limited experience in electronic product knowledge atau technical after sales. Lalu ada exposure to commodity price volatility atau diversification risk. Lalu ada organization focus on coffee product atau pembiasaan budaya bisnis berbeda. Lalu ada possible gaps in after sales service dan technical support capability. Ya, selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama strength atau kekuatan. Yang pertama ada brand kuat dan legendaris. Kapal api sudah dikenal puluhan tahun, tingkat kepercayaannya tinggi.
Selanjutnya ada distribusi yang luas. Produk mudah ditemukan di seluruh Indonesia. Yang kedua atau weakness atau kelemahan, yaitu yang pertama, dominan di segmen kopi instan. Persaingan makin ketat dan dengan brand baru. Yang kedua ada inovasi rasa, kadang kalah cepat dibanding brand kopi kekinian. Yang ketiga ada citra rasa kopi lama, bisa kurang menarik bagi sebagian Gen Z. Yang ketiga ada opportunity atau peluang, yaitu yang pertama, tren ngopi meningkat, gaya hidup coffee enthusiast makin besar. Yang kedua, kolaborasi dengan coffee shop modern bisa meningkatkan citra anak muda. Yang terakhir ada produk ready to drink tumbuh pesat atau minuman cepat saji. Yang terakhir ada threat atau ancaman, yaitu yang pertama, persaingan ketat, yaitu banyaknya brand lokal baru dan kopi kekinian. Yang kedua, perubahan tren cepat, konsumen muda suka inovasi rasa terus-menerus. Yang terakhir ada fluktuasi harga kopi dunia bisa berdampak pada biaya produksi. Selanjutnya ada analisis BCG atau Boston Consulting Group. Yang pertama, STAR, pertumbuhan tinggi dan pangsa pasar tinggi. Yang pertama, pemimpin pasar di kategori kopi instan dan ground coffee. Yang kedua, tetap perlu inovasi untuk mempertahankan posisi. Analisis BCG yang kedua yaitu cash cow, pertumbuhan rendah tapi pangsa pasar yang tinggi. Yang pertama, brand sudah stabil dan punya loyal customer. Yang kedua, margin besar dan membantu menopang pendapatan grup. Analisis BCG yang ketiga yaitu question mark, pertumbuhan tinggi tapi pangsa pasar rendah. Yang pertama, tren RTD tumbuh pesat atau ready to drink. Yang kedua, tapi pangsa kapal api belum besar sebesar pemain lama seperti Good Day atau Nescafe. Analisis BCG yang ketiga The Dog, pertumbuhan rendah dan pangsa pasar rendah. Yaitu yang pertama, tidak memberi kontribusi besar, dan yang terakhir bisa dipertimbangkan efisiensi dan atau rasionalisasi. Selanjutnya yaitu alternatif strategi. Bagi PT Kapal Api Indonesia ada beberapa alternatif strategi yang ada, seperti yang nampak dalam PPT, yaitu ada integrasi ke depan, integrasi ke belakang, integrasi horizontal, penetrasi pasar, pengembangan produk, penghematan atau reduction, dan divestasi atau likuidasi. Sesuai dengan yang ada di PPT, ada keputusan yang iya dan tidak, dan dinilai dengan skor ada yang 0,5 ataupun 1, yang berarti kan angka 1 lebih jadi alternatif strategi yang dipilih. Untuk alternatif strategi yang terpilih yang disebutkan tadi ada integrasi horizontal dengan skor 1,0 yang berarti lebih efektif, yaitu Kapal Api memiliki posisi yang dominan di pasar kopi, memperluas pangsa pasar dengan lebih luas lagi ketimbang merek lain. Seluruh kondisi strategis terpenuhi dan perusahaan memiliki kekuatan modal yang tinggi dari segi SDM, biaya, dan lain sebagainya. Kedua, ada penetrasi pasar dengan skor 1,0. Pasar kopi Indonesia belum jenuh dan terus berkembang dari tahun ke tahun ataupun hari ke hari. Promosi agresif terbukti efektif meningkatkan loyalitas dari para pelanggan. Kondisi pasar sangat mendukung peningkatan intensitas konsumsi. Selanjutnya, ada 2 strategi lagi, yaitu ada pengembangan pasar. Perusahaan berhasil menembus pasar secara internasional atau global. Kedua, marketplace dan kanal digital membuka peluang pasar yang lebih baru. Lalu yang terakhir ada pengembangan produk. Industri kopi berkembang cepat dan menuntut inovasi, dan Kapal Api memiliki kemampuan R&D yang kuat. Hal tersebut menjadi latar belakang alternatif strategi yang dipilih dari beberapa pilihan strategi yang ada. Kesimpulan dari tabel berikut yaitu adalah strategi yang paling tepat yang diterapkan oleh PT Kapal Api Global adalah integrasi horizontal, penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk. Karena perusahaan berada dalam kondisi kuat dan pasar kopi masih terus berkembang dari tahun ke tahun ataupun seterusnya. Keempat strategi ini mendukung perluasan pasar, inovasi produk, dan peningkatan daya saing. Sementara itu, strategi seperti divestasi dan likuidasi tidak relevan karena perusahaan masih stabil dan terus bertumbuh. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.